Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Doviona, NIM 811419283. Saya dari Rombel 6. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan Bapak Dani Mutada sebagai dosen pengampu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang problem dan solusi hukum otonomi daerah yang ada di Indonesia. Sejak diberlakukan paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Pada masa lalu, penggerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah itu justru mengalami proses kemiskinan yang luar biasa. Akan tetapi, di tengah-tengah optimisme itu, tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang jika tidak segera dicari pemecahannya akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya. Jika jawabannya tidak, tentu akan sangat naif. Lalu saya berpendapat tentang problem dan masalah otonomi daerah di Indonesia, yaitu salah satunya tentang pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintahan lokal untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah. Bisa kita lihat dari Undang-Undang Otonomi Daerah mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia. Meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk memenuhi kebutuhan rakyat, yaitu sebagai pengguna jasa pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi, diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal. Lalu saya berpendapat tentang solusi otonomi daerah di Indonesia. Terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mengadakan kegiatan menanamkan nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih, dan terus melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan yang di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi daripadanya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.